Ya, al-fi'lu al-mudhari'u. Ini al-mausuf sifat. Kalau semua sifat, harokat huruf akhirnya harus sama. Ini doma juga harus sama. Kalau nanti misalnya fathah, depannya fathah, lamnya fathah, ini ainnya juga fathah. Kalau lamnya kasroh, ini ainnya juga kasroh. Di dalam kalimat, dalam penerapan di kalimat begitu. Baik, yang pertama, alamat tuhu. Alamat itu ya alamat. Udah jadi bahasa Indonesia. Ciri, tanda. Nah, ini sinonimnya. Alamat itu ciri, tanda. Ya, sinonim dari alamat. Huwa ialah al-mabdu'u. Ini isim mab'ul. Mabdu'un. Kemudian ditambahi alif lam jadi al-mabdu'u. On-nya jadi hilang jadi u saja. Tidak boleh al-mabdu'un. Enggak boleh. Kenapa? Ini ada alif lam. Alif lam itu menghilangkan tanwin. Kalau sebelum ada alif lamnya dia tanwin mabduun karena isim mab'ul. Sekarang ada alif lamnya, onnya dihilangkan. Al mabdu'u dimulai bi dengan. Jadi tanda dari fi'il mudhari itu dimulai dengan yang pertama huruf hamzah. Contohnya af'ulu, ini huruf hamzah. Kemudian yang kedua huruf nun. Contohnya naf'ulu. Dan yang ketiga huruf ya. Contohnya yaf'ulu. Yang keempat huruf ta. Contohnya taf'ulu. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Hamzah nun ya ta ini disebut huruf mudhari'ah. Dinamakan huruf mudhari'ah. Nanti kalau ada yang bertanya huruf mudhari'ah itu apa? 4 huruf yang menjadi awalan dari fi'il mudhari'. Apa itu? Hamzah, nun, ya, ta. Nanti harokatnya bisa a, bisa u. Bisa na, bisa nu, bisa ya, bisa yu. Bisa ta, bisa tu. Harokatnya bisa fathah atau domah, tapi tidak bisa kasroh. Hanya fathah dan domah saja. Kita lanjut. Waznuhu, wazannya. Wazan apa wazan? Pola. Pola. Rumus. Wazan itu artinya apa? Ukuran, timbangan. Ya begitu ya, Bu ya. Ini sinonimnya, ukuran, timbangan. Resep gitu ya kalau tukang masak, resep resep masak. Yang jadi acuan. Ya, boleh yang jadi acuan tambah nanti acuan begitu aja. Acuan. Nah, ini sinonim-sinonim. Waznun, wazan itu sinonimnya pola, rumus, ukuran, timbangan, acuan. Hunya. Jadi wazannya itu acuannya, rumusnya atau polanya. Yang pertama yaf'ulu. Yang kedua yaf'alu. Yang ketiga yaf'ilu. Hanya ada beda di ain fi'ilnya ada harokat. Beda harokat. Yang lain sama. Dhamma, fathah, kasroh. Yang pertama yaf'ulu contohnya yaktubu. Ini dhamma. Yaf'alu contohnya yaftahu. Ini fathah. Yaf'ilu contohnya yazlisu. Ini kasroh. Ini wazan-wazannya. Baik, kita lanjut dengan cepat. Bina'uhu yang ketiga. Bina'uhu. Bina'un itu artinya bentuk atau struktur. Bentuk. Struktur. Ya, bina. Nya. Hu-nya itu nya. Bentuknya atau strukturnya. Yang pertama, mabniyun lil maklum. Apa Bu tadi sudah ya? Mabniyun artinya Tetap aktif. ini artinya terbangun. Tapi bukan dari tidur ya, terbangun menjadi satu bangunan. Kemudian bisa juga terbentuk. Kemudian juga diartikan tetap. Kalau sudah terbangun, terbentuk menjadi tetap, tidak berubah maksudnya tetap. Karena bangunannya permanen.
Mabniyun lil maklum. Mabni tetap lil maklum dalam keadaan aktif. Mabniyun lil majhul. Majhul artinya pasif, tetap dalam keadaan pasif. Contohnya yaf'ulu. Nah, bedanya di sini. Tapi hati-hati, tidak semua nanti yang depannya itu harokatnya ya ini majhul, karena nanti kita belajar di bab sulasi majid, nanti ada wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Walaupun ini yuf, tapi ini aktif. Tidak pasif ini aktif ini Bu. Nanti insya Allah kita akan sampai ya si sulasi majid. Nah kalau sulasi mujarot, kalau depannya ini yu, harokatnya dari huruf depan ini huruf mudhari'ahnya itu dia menjadi pasif atau di gitu ya, dikerjakan, dilihat, dipandang dan seterusnya. Baik, kita lanjut yang keempat. Kita percepat ya. Kita percepat. Kalau mabni ini artinya tetap. Ini i'rab itu artinya perubahan. Perubahan i'rab, kita buang dulu dhamirhu. I'rab bun itu artinya perubahan harokat. Huruf akhir dari suatu kata. Dari suatu kata. Ya, i'rab namanya. Mabniun tetap. Nanti lawannya mabniun itu mu'rab. Lawannya nanti mu'rab. Mu'rab. Mu'rabun. Kalau mabniun tetap, kalau mu'rabun itu berubah. Nah, nanti ada isim dan fi'il yang mu'rab berubah huruf akhirnya, harokat huruf akhirnya. Ada yang mabni, ada yang berubah. Yang pertama, perubahannya dalam bentuk apa? Marfu'un. Dari kata rofa'a. Marfu'un dari kata rofa'a. Rofa'a yarfa'u. Kemudian rofi'un. Rofi'un artinya tukang angkat. Orang yang mengangkat. Rofi'un. Allah itu rofi'un. Ya, Allah itu mengangkat derajat. Ar-rofi. Allah itu ar-rofi. Yang mengangkat derajat hambanya. Mengangkat kemuliaan hambanya. Rofi. Kemudian marfu'un. Marfu'un. Ini isim maf'ulnya. Marfu'un artinya yang diangkat. Marfu'un artinya yang diangkat. Ini jadi ini. Ini marfu'un. Ini dari kata rofa'a. Ini isim maf'ul dari rofa'a. Jadi marfu'un ini artinya apa, Bu? Rofa'a mengangkat. Rofi'un yang mengangkat orangnya. Kalau marfu'un, isim maf'ulnya jadi apa artinya ini marfu'un? Yang Halo? diangkat. Yang Heeh. diangkat. Betul, yang diangkat. Yang diangkat. Atau terangkat. Kalau yang diangkat kan akhirnya terangkat kan. Nah, terangkat. Yang dibuka. Kalau yang dibuka berarti terbuka. Tapi di sini tidak diartikan yang diangkat atau terangkat. Kenapa? Ini sudah jadi merek. Jadi istilah dalam ilmu sorob atau nahwu. Istilah dalam ilmu sorob atau nahwu. Walaupun asalnya dari kata rofa'a, marfu'un itu artinya yang diangkat atau terangkat. Marfu'un itu tidak diartikan yang diangkat atau terangkat. Tapi marfu'un itu artinya yang dirofa'kan. Yang dirofa'kan. Rofa'kan. Nah begitu Bu ya. Karena apa? Ini udah jadi merek. Kalau nanti kita ngajar ke anak-anak kita, marfu'un yang diangkat. Oh nggak ngerti mereka.
Karena memang artinya nggak ke situ, pengertiannya nggak ke situ. Memang secara arti betul, marfu'un itu yang diangkat, terangkat. Tapi di dalam pelajaran ilmu nahwu shorof diartikan yang dirofakkan. Tandanya adalah dhammah ketika dia isim mufrad tunggal. Yaf'ulu, dia seorang laki-laki bekerja. Dia satu orang, mufrad tunggal, dhammah. Yaf'ulani ada alif tambahnya dan nun nih. Nah, kalau jamak ada wawu dan nun. Ini cirinya, ada wawu. Nah, ciri-ciri marfu di sini. Dhammah, alif, wawu. Ketika jamak cirinya adalah ada wawu. Nanti kalau mansub, nah beda lagi cirinya. Mansub ini artinya yang dinasobkan, yang dinasobkan. Cirinya apa? Fathah ketika mufrad. Kemudian alif. Kemudian wawu sama alif. Ya ini ya. Ini kebetulan ada lan masuk, ada lam. Nanti ada mansub karena sebagai objek ya, sebagai objek. Tapi ini kan fiil ya, karena ini fiil. Ini alat untuk menasabkan ini lan. Lan ini salah satu alat untuk menjadikan fiil itu menjadi nasab. Aslinya kan yaf'ulu nih. Gegara ditambahkan lan di depan menjadi yaf'ala. Tidak boleh lan yaf'alu, tidak boleh. Lan yaf'ala. Ini yang dinamakan mansub, dinasabkan. Kemudian yang ketiga majzum. Majzum itu artinya dijazmkan. Dijazmkan. Cirinya apa? Sukun ketika dia mufrad, fiilnya mufrad. Sukun. Nah ini sukun karena mufrad. Yahmil dia seorang laki-laki membawa. Yajlis dia seorang laki-laki duduk. Lam yaslis tidak duduk. Lam yahmil tidak membawa. Alhamdulillah selesai.